Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok katabolisme protein akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait di dalam katabolisme protein. Selamat menyaksikan. Saya Habibullah Nurul Huda yang akan menjelaskan tentang konsep dasar dan apa itu katabolisme protein. Protein adalah salah satu mikromolekul yang terdapat dalam berbagai jaringan di dalam tubuh. Metabolisme memiliki dua jalur, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri memiliki kata lain pembongkaran atau pemecahan, yang berarti proses metabolisme yang memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sedangkan anabolisme sendiri adalah pembangunan, yang berarti proses pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi yang disediakan oleh katabolisme maupun anabolisme. Lalu, apakah itu katabolisme protein? Katabolisme protein ini adalah proses biologis di mana protein dipecah menjadi unit-unit penyusunnya yang lebih kecil, yaitu peptida dan akhirnya asam amino, yang kemudian asam amino ini dipecah lagi untuk menghasilkan energi atau digunakan dalam proses lain seperti gluconeogenesis atau sintesis senyawa lain. Proses ini sendiri terjadi di dalam kontinu. Protein dalam tubuh itu nanti akan diubah menjadi asam amino yang 75-80% sintetis protein baru atau anabolisme. 20-25% amina membentuk ureum, karbon jadi karbohidrat dan lemak. Di sini saya dengan Ahmad Naufal Fawaz akan menjelaskan manfaat dari katabolisme protein. Manfaatnya ialah daur ulang asam amino. Nah, sel-sel akan terus-menerus memecah protein dan mendaur ulang asam amino. Untuk prosesnya ini ada 4. Yang pertama, perbaikan dan pemeliharaan jaringan. Sel-sel tubuh, jaringan, dan organ perlu pembaruan protein secara konstan untuk menjaga fungsi yang optimal. Kemudian, pergantian protein yang tidak berfungsi. Protein yang mengalami kerusakan struktural atau tidak lagi dibutuhkan akan didegradasi untuk mencegah akumulasinya yang berpotensi merugikan. Kemudian yang ketiga, ada pengaturan kadar asam amino. Katabolisme protein membantu menjaga keseimbangan kadar asam amino bebas dalam sel dan darah. Kelebihan asam amino dapat dipecah dan diekskresikan atau diubah menjadi senyawa yang lain. Kemudian yang terakhir ialah produksi senyawa non-protein yang mengandung nitrogen. Gugus amino yang dilepaskan dari asam amino selama katabolisme ini dapat digunakan untuk mensintesis senyawa lain yang mengandung nitrogen seperti nukleotida, hormon tertentu, dan neurotransmitter. Baik, di sini saya Raffi akan membahas bab mengenai sumber asam amino. Asam amino yang beredar dalam darah dapat berasal dari katabolisme protein makanan dan sintetis dalam tubuh. Nah, protein makanan yang berasal dari makanan yang mengandung 20 macam jenis asam amino yang penting secara biologis. Dalam lambung sendiri, enzim pepsin dan renin dalam suasana asam pH +1 terjadi denaturasi protein. Dalam sel mukosa halus, ada tripsin dan kemotripsin serta aminopeptidase dan karbonsi dioksasi. Asam-asam amino yang terbentuk secara aktif ditransport ke dalam darah, yang kemudian di sel-sel tubuh untuk hemostasis. Asam amino terus-menerus beredar dalam darah sekitar 2 hingga 6 milimol per liter. Pengeluaran asam amino terutama melalui hati.
sedikit melalui ginjal dan otot. Baik, intinya sumber asam amino dalam katabolisme protein berasal dari protein makanan dan protein tubuh sendiri. Tahapan-tahapan lambung. Tahap pertama ini terjadi di lambung, yaitu enzim pepsin memecahkan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Asam klorida atau HCl dari lambung menurunkan pH dan menyebabkan denaturasi protein atau mengubah struktur tersier atau sekunder. Pepsinogen menjadi pepsin atau aktif oleh HCl menjadi pepsin pemotong ikatan peptida dan menjadi polipeptida kecil. Yang kedua adalah tahapan usus halus. Pada usus halus, enzim-enzim protease pankreas dan peptidase membran batas sikat atau Bruce Brother memecahkan peptida menjadi asam amino. Enzim Bruce Brother atau aminopeptidase atau dipeptidase lalu pecah jadi asam amino bebas. Asam amino diserap ke darah lalu masuk ke hati untuk distribusi. Di sini saya Derby akan menjelaskan tahapan yang ketiga, yaitu deaminasi. Deaminasi adalah proses di mana gugus amino atau NH2 dari asam amino dilepas, kemudian berubah menjadi amonia atau NH3. Amonia sangat beracun, jadi tubuh kita akan mengubahnya menjadi urea, lalu urea ini dikeluarkan lewat ginjal bersama dengan urin. Kemudian peran lambung dalam tahapan ini. Yang pertama, asam lambung atau HCl membuat pH menjadi sangat asam. Ini membantu merusak atau mendenaturasi protein sehingga strukturnya berubah. Yang kedua, enzim pepsinogen diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Yang ketiga, pepsin memotong protein menjadi potongan-potongan kecil yang disebut polipeptida. Selanjutnya adalah proses transaminasi. Transaminasi adalah proses di mana gugus amino dipindahkan ke senyawa lain membentuk asam amino baru. Tujuan dari proses ini menghasilkan produk sampingan yang bisa dimanfaatkan dalam siklus energi atau siklus Krebs di tubuh kita. Peran lambung tetap sama seperti sebelumnya, yaitu asam lambung menurunkan pH agar protein bisa rusak, dan pepsin bekerja memotong protein jadi potongan kecil agar lebih mudah dicerna. Saya akan menjelaskan mengenai siklus katabolisme protein. Yang pertama, protein harus dipecah menjadi yang lebih kecil, yaitu asam amino. Nah, asam amino ini memiliki dua proses. Yang pertama, deaminasi dan transminasi. Untuk proses transminasi yang berarti perpindahan, karena perpindahan asam amino ini memiliki bentuk lain yaitu asam pirufat dan asetil CoA. Nah, setelah mencapai tahap asetil CoA, dia akan langsung menuju siklus Krebs. Jelaskan mengenai gangguan katabolisme protein. Yang pertama, fenilketonuria, yaitu kekurangan enzim fenilalanin hidroksilase dengan gejala keterbelakangan mental, kejang, dan bau khas pada urin. Yang kedua, maple sirup urin, yaitu defisiensi kompleks enzim dehidrogenase. Gejalanya, urin berbau manis seperti sirup, muntah, dan kerusakan saraf. Yang ketiga, alkoptonuria, yaitu defisiensi enzim homogentisat oksidase yang dengan gejala urin menjadi hitam, nyeri sendi, dan artritis dini. Yang keempat, ataksia Friedreich, penurunan produksi protein fruktasin yang berdampak pada kerusakan saraf otot dan jantung. Gejalanya, kesulitan berjalan, keseimbangan yang buruk, dan kelemahan otot. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai apa itu katabolisme protein. Apabila ada salah kata maupun kekurangan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Derby Rio Rafael
pamit undur diri. Saya Habib Roni Ruda, pamit undur diri. Saya Falas, saya pamit undur diri. Saya Raffi Arestiano Raustin, pamit undur diri. Saya Azhar Virus, pamit undur diri. Saya Alfredo Satria Korafianto, pamit undur diri. Mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok katabolisme protein.